أهلا وسهلا يا رمضان. Ustadz, ini bagaimana pemikiran kita dalam Islam memandang kehidupan akhirat dan kehidupan dunia? Apakah 50-50 atau seberapa besar pembagiannya? Atau hanya fokus akhirat semata, Ustadz? Atau seperti apa kita memandangnya, Ustadz? Ya, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang kafir karena fokus mereka hanya kepada dunia saja. Dalam Al-Quran disebutkan celaan Allah kepada orang-orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya memperhatikan yang zahir saja dari dunia ini, sedangkan dari akhirat mereka lalai. Nabi SAW juga dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa beliau SAW bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang saya takutkan dan yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakinad dunya, tetapi dunia ketika telah dibuka, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia itu, meraih dunia itu sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba untuk mencari dunia itu. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan mereka, umat-umat sebelum kalian. Maka ini secara umum bahwa dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa ia hanyalah jembatan kita untuk menuju akhirat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang tidak dilalaikan dengan dunianya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan karena menjual untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendirikan salat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita yang pertama untuk bagaimana kita lebih mementingkan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kalian berupa kampung akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian kalian dari dunia ini. Maka menyeimbangkan antara dunia dan akhirat adalah ketika kita tidak dilalaikan dengan dunia kita dari mengejar akhirat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang cinta dunia, di mana cinta dunia ini merupakan celah ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa umat Islam ini meskipun banyak tapi tidak berkualitas, karena memiliki penyakit al-wahan. Al-wahan ini kata Nabi SAW, hubbud dunya, mencintai dunia, dan wa karahiyatul maut, takut mati. Cinta dunia ini bukan diukur dari berapa banyak yang kita dapat dari dunia tersebut, tapi seberapa melalaikannya dunia itu pada kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mendapatkan sedikit bagian dari dunia ini, tapi dia lalai karena fokusnya hanya mengejar dunia terus sehingga tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mendapatkan bagian besar dari dunia ini, tapi karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta dunia itu tidak diukur dari seberapa banyak kita dapatkan dari dunia, tapi seberapa besar dunia itu membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apakah 50-50 atau bagaimana, kalau secara yang kita lihat dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk pertama kali untuk mengejar akhirat kita. Kalau sudah akhirat kita ini sudah beres, salatnya sudah bagus, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bagus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu hidup di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia ini, karena semua orang, bahkan semua makhluk itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai juga karena fokus kita kepada akhirat sampai
melupakan amanah-amanah kita. Ya, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a biman ya'ul. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia melalaikan atau menyia-nyiakan orang yang dia tanggung, anaknya, istrinya dia lupakan karena dia fokus ibadah umpamanya. Ini tidak boleh juga. Maka itu semua punya hak, ya, itu semua punya hak, harus ditunaikan hak-haknya. Jadi yang pertama adalah kita perbaiki dulu fokus akhirat kita, dan karena kita hidup di dunia, kemudian kita jangan lupa bagian kita dari dunia ini.